Nama Karayeng Patingaloang pasti tidak asing lagi di telinga kita. Apakah sosok pemberani, penakluk kelautan, ataukah kepahlawanannya? Kita sering disilaukan oleh hasil, bukan pada proses melelahkan di baliknya. Padahal, justru penting bagi kita semua memahami apa yang membuatnya menjadi sehebat itu. Ada rahasia besar dari seorang Karayeng Patingaloang, sehingga begitu dikagumi, bukan hanya oleh masyarakat Goa, tetapi dunia. Karayeng Patingaloang begitu melekat di hati masyarakat Goa, bukan hanya sebagai negarawan sejati. Ia sekaligus seorang cendekiawan ulung. Di tangannya, kerajaan Goa Talo menjelma menjadi pusat maritim ekonomi terbesar di timur Nusantara pada abad 17. Penguasaannya terhadap berbagai ilmu mendukung capaian tersebut, ditambah kepandaiannya menjalin hubungan dengan berbagai bangsa, mulai dari Arab, Asia, dan bahkan Eropa. Semua berkat rasa toleransi yang tinggi serta penguasaannya atas berbagai bahasa. Dirinya jugalah yang membawa pemerintahan ke arah yang lebih berperadaban melalui pendidikan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pondasi bermasyarakat. Tetapi semuanya itu diraih tidak semudah membulak-balikan telapak tangan. Butuh usaha keras, komitmen, dan juga semangat belajar sepanjang hayat. Baginya, tiada hari terlewatkan tanpa membaca. Dengan membaca, ia memahami dunia, lalu menerapkannya hingga mengubah kehidupan sosial, membuat dirinya dan kerajaan Goa diakui dunia. Sejak kecil sampai remaja, rasa ingin tahunya sangat bergelora. Ia kerap bertanya dan mencari kawan diskusi. Kadang-kadang, ia berkunjung ke pelabuhan melakukan pengamatan, lalu menuliskannya. Kemudian, kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, terutama sains, tak terbendung lagi. Lantas, ia mengusahakan fasilitas sendiri agar cintanya tersebut dapat terpenuhi. Ya, sebuah rumah pengetahuan. Di saat kebanyakan negarawan zaman itu hanya sibuk berperang dan memperluas wilayah kekuasaan, Karayeng Patingaloang malah berpikir untuk membangun perpustakaan pribadi demi memajukan daerahnya. Perpustakaan itu diisinya dengan banyak buku yang terdiri dari beragam bahasa serta beragam pembahasan. Mulai dari astronomi, geografi, matematika, dan masih banyak lagi. Buku-buku tersebut susah payah beliau dapatkan dari seluruh penjuru dunia. Ada juga alat-alat langka seperti bola dunia, atlas Eropa, termasuk teleskop Galileo yang konon merupakan kiriman pertama ke Asia dan tiba setelah 7 tahun pemesanan. Tak heran jika ia dijuluki Galileo dari Makassar. Seorang misionaris mengungkapkan kekagumannya dan berkata, ia belajar siang dan malam. Dengannya itu ia pasti mengetahui rahasia besar bangsa Eropa. Saya membayangkan hidupnya di masa lalu yang penuh keterbatasan. Di tiap harinya ia menyelami buku-buku walaupun di tengah kegelapan. Hanya pencahayaan tradisional yang menemani dan jadi saksi bisu ketekunannya. Sangat berbanding terbalik dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Dikelilingi lampu modern, bacaan gratis yang begitu melimpah, dan aksesnya pun sangat mudah. Tetapi kita makin jauh dari kegiatan membaca. Semestinya kita malu pada Karayeng Patingaloang. Ketika wafat, Karayeng Patingaloang meninggalkan sebuah tulisan yang berisikan 5 sebab runtuhnya kerajaan. Satu di antaranya berbunyi seperti ini. Punate namo tu pangaseng rilalang pak rasanganga, yang artinya tidak ada kemakmuran di suatu negeri tanpa seorang cendekiawan. Nasihat ini agaknya universal, tetapi dihususkan bagi para kerajaan bahkan masyarakat Goa zaman sekarang. Dapat dikatakan
bahwa Goa telah memiliki tradisi literasi yang kuat sejak dulu. Literasi lebih dari sekedar definisi. Ia merupakan alat untuk meraih kecerdasan hingga kemakmuran. Bahwa membaca dan menulis adalah kegiatan yang harus terus-menerus ada untuk kemajuan. Sangat disayangkan jika tradisi tersebut sampai terputus. Bagaimanakah kondisi literasi Kabupaten Goa hari ini? Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sulawesi Selatan masuk dalam kategori tinggi dengan skor rata-rata 88,24%. Lebih spesifik lagi, data Kabupaten Goa hanya mencapai 62,65%. Ini masuk dalam kategori rendah. Tetapi kabar baiknya, tingkat gemar membacanya sangatlah tinggi. Ini menyentuh angka 90,79%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Goa sebenarnya mempunyai kemauan membaca yang besar. Tetapi fasilitas-fasilitas literasi seperti perpustakaan dan program membaca kemungkinan ini belum terlalu optimal untuk dilaksanakan. Merupakan tantangan besar bagi kita semua jika Karangpati Ngaloang saja bisa membangun perpustakaan di masa yang penuh keterbatasan. Kita yang lahir di daerah yang lebih modern ini mempunyai peluang yang cukup besar. Hanya kita perlu bergerak, memanfaatkan akses dan perangkat yang ada. Kita dapat memulainya sekarang dengan berkolaborasi, membangun dan menghidupkan kembali perpustakaan di desa dan kota, memanfaatkan aplikasi digital untuk jangkauan yang lebih luas, membuat pojok-pojok baca, dan menggalakkan membaca sebagai kebutuhan bersama, hingga meresap ke akar rumput. Karangpati Ngaloang mengajarkan kita, jika ingin mencipta peradaban, tidak cukup dengan keberanian. Perubahan justru didapatkan dari orang-orang yang ingin memulai sesuatu dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Tingkat gemar membaca yang tinggi memberi kesempatan bagi kita untuk mengupayakan kejayaan itu kembali terjadi. Harapan itu harus kita rawat, cahaya merekah di depan sana. Mari kita memulainya. Kunjungi tiap-tiap perpustakaan dan penyaji bacaan yang ada. Ambil bukumu dan bacalah untuk Goa yang lebih unggul dengan literasi.